Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekali, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara. Cuma sekarang berdomisili di Bundar Pesantren Kulo. Para mustamin sekalian, kali ini saya yang akan ceramah yang berjudul Ulama, yang di YouTube, di TikTok. Nah, kali ini yang berjudul Ulama. Bagaimana sih yang namanya ulama, dan yang semacam apa yang namanya ulama? Nah, al-ulama warasatul anbiya, di hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewarisnya Nabi. Ulama pewarisnya Nabi. Nah, di sini disebutkan pewaris itu tidak sama dengan pewaris orang sekarang yang bapaknya, orang tuanya kaya lalu meninggal lalu dapat warisan, itu anaknya pewarisnya. Beda, itu sih namanya pewaris materi, pewaris pewaris kekayaan, sawah, kebun, pabrik. Tapi ini sih yang dimaksudkan pewaris Nabi itu, ulama pewarisnya para nabi itu mewarisi, yaitu mewarisi perjuangan Islam, mewarisi ilmunya, mewarisi akhlakul karimah, mewarisi segala perjuangannya para nabi. Itu namanya ulama. Nah, ulama itu ada ulama besar, ada ulama kecil. Nah, perlu diketahui yang namanya ulama itu kriterianya itu bagaimana sih? Pertama, artinya walaupun dia bapaknya bukan kiai, tapi kalau si orang itu tadinya menuntut ilmu di pondok pesantren, lalu sampai bisa ngaji kitab, bisa ngaji Quran, lalu pulang ke rumah punya anak istri, lalu punya musola, lalu di kampungnya itu nguruk ngaji ikroke atau si nguruk ngaji juz amma Al-Quran, itu dari anak-anak sampai yang dewasa seadanya, dengan tidak menerima gaji, tidak ada gaji dari pemerintah. Nah, inilah termasuk itu ulama, walaupun orang lain cuma sekedar nyebut kiai atau sekedar nyebut ustaz. Bahkan tidak disebut ustaz, disebut kiai pun kalau memang begitu ya itulah ulama. Nah, tapi yang namanya ulama atau kiai atau ustaz itu manusia. Nah, manusia itu ada gangguan pengamen. Maaf, sebentar, ada gangguan pengamen. Nah, itu manusia. Walaupun dia akhlaknya bagus, nguruk ngaji, tidak dapat gaji, tapi dia itu manusia. Yang namanya manusia itu punya anak, punya istri, punya keperluan, punya kebutuhan.
perlu makan, perlu minum, banyak keperluan. Nah, disinilah namanya ulama, tapi tetap membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh kita semua. Contohnya ya butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh apa. Nah, maka dari itu saya ingat, yaitu yang jadi masyarakatnya itu harus bermahabbah, mencintai. Orang itu harus dicintai karena harus dikasihani. Bagaimana cara mengasihani? Ya berbagi rezeki lah. Berbagi rezeki. Jangan kayak macam dulu tahun 80-an itu ada orang yang bisa ngajar, bisa ngaji, bisa ngimami, bisa khotbah di masjid. Tapi karena masyarakat di situnya pelit-pelit, akhirnya ngebeca. Malamnya narik beca untuk nafkahin anak istri. Itu ilmunya lumayan juga. Tapi, nah, lama-kelamaan kecapean, saking capeknya cari duit untuk nafkahin anak istrinya. Dia DKM tapi ada wakil DKM-nya dipanggil. Ironisnya tuh, ini nih, yang ironisnya tuh ulama yang bisa begini harus diperhatikan nih oleh masyarakat. Jangan sampai ada terulang kembali yang semacam demikian. Wakil DKM yang megang kunci kotaknya dipanggil malam jam 10. Sekarang orangnya sudah ada. Lalu kunci suruh dibuka kotak itu. Terus dibuka kotak itu apa? Bukan minta, bukan mencuri, bukan minta, ini terang-terangan di hutan. Jadi kotak itu dia uangnya ada berapa, saya dihutang buat beli beras, perluan keluarga, dihutang. Nah yang namanya hutang kan harus ada bayarnya, entah 2 bulan ke 3 bulan ke. Itu sekedar ngomong hutang tapi kesananya ya tidak ada istilah bayarnya. Nah ini ironisnya karena apa? Karena masyarakat di situnya pelit-pelit. Jadi pikiran masyarakat itu yang bisa muruk ngaji ya muruk ngaji. Kalau pengen duit ya kerja. Nah akhirnya sampai ngebeca sampai begitu. Jadi supaya jangan begitu, kita itu di mana di perkampungan itu harus ada kiai, harus ada ustadz, harus ada ulama. Terserah sebutannya walaupun disebutnya bukan ulama. Tapi ya ini kalau yang akhlaknya bagus, muruk ngaji, ngajar, apa bisa khotbah, bisa bisa imami, tidak dapat gaji dari pemerintah. Ya itulah ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi itu ya harus dikasihani karena dia itu memerlukan biaya, memerlukan kesehariannya ada. Kadang tidak punya, cuma sekedar punya musola, ngaji kuping. Makanya ngaji kuping ada perempuan-perempuan pada taruh uang itu di kota, gitu, membantu. Jadi sekali lagi yang namanya ulama itu manusia. Memang namanya pewaris Nabi. Kiai, ustadz, ulama itu pewaris Nabi. Tapi itu manusia juga. Jadi ya perlu dikasihani, perlu dibantu, perlu dipikirkan. Jangan seperti yang tadi. Masa bodoh dia. Anaknya ngaji di situ tapi orang tuanya masa bodoh. Tidak antusias, tidak kasihan pada ulama yang kecil-kecilan. Sedikit cerita. Dulu 80 atau 70-an seorang petani yang punya anak, lalu dia itu si orang tua petaninya itu sangat antusias, sangat sangat mahabbah pada kiai itu, pada apa sepunyanya dia dibawa dikasihkan. Kadang tales ke boleh ke telak ke, kadang-kadang capu ke apa ke. Waktu itu masih zaman paila ya, kiai senang dikasih begitu aja, walaupun bukan roti bukan boleh, cuma capu.
berkahnya mengasihani kasihan sodako sama kiai. Saya tahu sendiri, anaknya sekarang pada sukses. Jadi orang besar, jadi orang gede, di dokter. Anaknya pada sukses. Itu keberkahan mengasihani, antusias kepada para ulama itu ada. Bukan sekedar pahala di akhirat, di dunianya pun diberikan, dikasih. Kak, termasuk saya yang begini juga nih, yang pakai rekaman begini, saya tidak punya gaji, tidak minta uang, tidak dapat uang, cuma inisiatif saya sendiri. Yang diharapkan adalah pahala, yang diharapkan. Tapi kalau ada yang antusias, ada yang mengasihani buat nyumbang beli kota, ya saya terima. Makanya saya tadi sebutkan alamat, sebutkan nama lengkapnya, alamat. Barangkali ada yang minat mengasihani saya yang keadaan begini, keadaan tidak bisa jalan, ceramah di HP, tidak ada yang bayar, tidak dapat amplop, nggak seperti khotbah dapat amplop. Ini sih, barangkali Mustamin ada yang berminat, ada yang rasa antusias, ada yang rasa kasihan, boleh datang ke saya ke sini memberi ala kadarnya sodako, ya saya terima lah. Nah, itu diantaranya. Karena ya walaupun bukan ulama, tapi kan punya kebutuhan, punya keperluan sebagai seorang hidup. Jadi kelihatannya gampang, enak, ini sekedar ceramah di kursi roda, ceramah begini. Tapi ya namanya manusia, ada keperluannya, ada kebutuhan materinya. Jadi ya barangkali Mustamin ada yang antusias datang ke sini memberi sodako ala kadarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Itulah diantaranya tentang masalah ulama. Sebagai kecil, ulama harus dimuliakan karena ulama pewaris Nabi, ulama harus dihormati, ulama harus dihargai, harus disopani, harus disantuni, harus diikuti segala ibadahnya para ulama. Itulah jaminannya adalah nanti adalah pahala besar, husnul khotimah, anak yang soleh-soleha, dan jaminannya adalah surga. Sekali lagi, ikutilah ibadahnya para ulama, ikutilah ibadahnya para ulama, ikutilah akhlakul karimahnya para ulama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding, lagi bayang kan? Jalan terus, tinggal sebayang. Segitu dulu. Jadi di kan itu, tapi sih jalan terus.